Tahukah kamu, Indonesia menjadi negara keempat dengan angka ketulian akibat bising tertinggi di Asia. Hasil laporan oleh WHO tahun 2018 tentang ketulian dan gangguan pendengaran menyatakan bahwa sebanyak 1,1 miliar orang dengan rentang usia 12 hingga 35 tahun memiliki resiko kehilangan pendengaran disebabkan oleh paparan bising. Apa yang dimaksud dengan noise-induced hearing loss? Noise-induced hearing loss, disingkat NIHL, adalah gangguan pendengaran akibat bising, yaitu suatu gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh paparan bising dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. Berikut adalah tabel tingkat kebisingan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam tabel tersebut, percakapan normal berada pada 60 desibel dalam golongan sedang. Sedangkan bunyi jam alarm memiliki intensitas suara 80 desibel, termasuk ke dalam golongan suara keras. Namun, kembang api, tembakan, suara ambulan, klakson mobil, blender, serta hair dryer memiliki tingkat bising lebih dari 85 desibel, di mana dapat menyebabkan kehilangan pendengaran permanen jika suara bising tersebut terpapar dalam periode yang lama. Penyebabnya adalah paparan bising yang terlalu lama lebih dari 8 jam dan terus-menerus dengan intensitas lebih dari 85 desibel. Suara bising tersebut dapat berasal dari lingkungan pekerjaan seperti para pekerja pabrik, juga di area lingkungan rekreasi seperti area bermain anak, dan juga dalam keadaan sehari-hari, contohnya penggunaan listening device seperti headset atau earphone. Faktor resikonya adalah terpapar bising dengan intensitas lebih dari 85 desibel dan frekuensi lebih dari 1000 Hz. Dengan lama paparan lebih dari 8 jam, memiliki gangguan atau infeksi telinga, keturunan, dan usia. Gejalanya antara lain telinga berdenging, pendengaran yang menurun, terjadi pada telinga kanan dan kiri, dan sulit memahami percakapan di tempat bising. Untuk mendiagnosis penyakit ini, maka dapat dilakukan pemeriksaan otoskopi, perkutala, dan audiometri. Hasil audiometri pada gangguan dengar akibat bising menunjukkan penurunan pada frekuensi 4000 Hz. Gangguan pendengaran akibat bising ini sifatnya permanen dan tidak dapat dipulihkan. Kenapa? Karena suara bising yang masuk ke dalam telinga dapat merusak sel-sel saraf pada telinga dalam kita, dan sel-sel ini jika sudah rusak tidak dapat beregenerasi kembali. Apabila merasakan gejala tersebut, maka segera hubungi dokter. Lalu, bagaimana ya pencegahannya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi adanya sumber bising atau suara yang terlalu keras, sehingga kita dapat menghindari sumber suara tersebut. Kemudian, gunakan alat pelindung telinga seperti earmuff dan earplug. Earmuff digunakan pada paparan 115 sampai 135 desibel. Dapat meredamkan 40 desibel. Kemudian, earplug dapat digunakan pada paparan 100 sampai 115 desibel. Dapat meredamkan 30 desibel. Dan para pekerja tersebut sebaiknya dilakukan pemeriksaan fungsi pendengaran secara rutin atau berkala, minimal 1 tahun sekali untuk dapat mendeteksi secara dini jika sudah terjadi kerusakan. Dan yang terakhir, pada penggunaan listening device yang sedang marak saat ini, seperti penggunaan earphone dan headphone, kita harus menggunakannya dengan bijak. Jadi, hanya boleh menggunakan volume sebesar 60% dan selama 60 menit saja. Jaga pendengaran kita kini dan nanti.